Wah, gimana nih? Kita Ada kuliah sekarang kita pelajaran apa sih sekarang? bentar lagi kayaknya kita apa ya? Apa sih? Struktur Apa kita ya? data dan algoritma. Oh iya iya iya. Itu Mat- Amir. Materinya apa sih kira-kira ya? Kan kemarin udah apa Eh, ya? Array kalau nggak salah. Kita Kemarin kan? ya Keren. Array kan? sekarang Kira-kira materi apa? kita tuh kalau nggak salah ini deh apa? Stack toga stack kita sekarang belajar stack. Iya belajar stack kita. Dosennya kapan datang ya ini? Aduh, kok belum datang dosennya biasanya? Jadwal bentar lagi bisa. Ya kayaknya bentar lagi dosennya. Dosennya emang agak telat nih. Aduh, dosennya emang orang sibuk guys bisa. Iya. Dosennya sibuk beliau. Oh, tugas array udah Alhamdulillah. Aman. semalam baru dikumpul. Belum dinilai sama itu ya. Emang Ya, dosennya lumayan. agak gimana gitu ya? Beliau ini sibuk. Beliau ini sibuk. Beliau sibuk emang. Dia udah S3 di Australia kayaknya. Iya. Subhanallah. Coba dong PJ Nus kabarin dong. Oke. Member PTB sih. Takutnya lupa coy. Gimana Renjiro? Pakai jas semua member PTB. Nah, dosennya datang nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak lagi di Australia Pak ya? Nge-lag gitu Pak. Ah, salah. Maaf. Ini internet di rumah saya emang nggak tahu nih Indium kenapa. Iya nggak apa-apa Pak. Rumah gak apa-apa Pak. Ya Pak, aman Pak. Mohon maaf ya saya agak telat sedikit. Tadi ada urusan. Iya nggak apa-apa. Kami mengerti kok Pak. Tenang saja. Bagus. Gimana Oke, kabar kalian semua? Baik Pak, alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah saya baik-baik aja. Saya kemarin habis liburan ke Thailand. Oh, Thailand ya Pak ya? Aduh Pak. Ngapain aja? Jadi ya jalan-jalan aja sih kita. Jangan Pak ya? Benar. Ya udah kita Kirain mulai mau aja. presentasi jurnal Pak. Kenapa? Kayak katanya mau presentasi Pak di Thailand Pak. Gimana Pak? Waduh. Lancar Pak. Lancar. Saya ngomong pakai bahasa Thailand di situ. Bahasa Thailand aku apa Pak? Bahasa Thailand aku Pak. Aku. Nah, hoi. Kamu kalau mau belajar bahasa Thailand nanti kabarin saya aja ya. Oke Pak. Oh iya, baik Pak. Pak, kira-kira materi kita minggu ini apa ya Pak? Kita minggu berapa sih? Minggu keempat ya? Iya Pak. Iya Pak. Kita hari ini belajar stack. Kita belajar hari ini belajar stack ya. Oke siap. Sebelumnya kita absen dulu nih. Coba bentar, Bapak lihat siapa aja nih. Gini. Kenapa? Tugas arai kemarin udah dinilai belum, Pak? Nanti itu Bapak kumpulin dulu semuanya, nanti baru Bapak nilai satu-satu. Oke. Gani, coba mana Gani? Hadir Pak, saya Pak. Bagus. Hadir Pak. Oh, kamu namanya Gani ya? Iya Pak. Penus. Saya Pak. Hadir Pak. Hadir, Penus. Putra. Saya juga hadir, Pak. Hadir. Renjiro nih terakhir. Hadir Pak. Oh, hadir. Kamu udah mandi belum? Pak, udah Pak, kebetulan Pak. Cuman emang muka saya aja yang kayak gini Pak, jadi kelihatan belum mandi. Enggak, Bapak kira kamu belum mandi. Soalnya kan ini jam-jam siang, jadi biasalah. Saya juga gitu biasa. Pak, Bapak belum perkenalan diri Pak. Bapak kan dosen baru Pak di sini Pak. Oh iya, maaf. Maaf, saya lupa mengenalkan diri saya. Jadi nama saya Amir Winanda. NIM saya 052.
Kalian semua tadi NIM-nya berapa? Saya lupa. Saya lupa NIM kalian berapa aja. Coba mulai dari Gani coba. NIM saya belakangnya 065 Pak. 65. Iya. Kalau Venus by Haki Ramadan. Oke Pak, NIM belakang saya 048 Pak. Bagus. Kalau Putra Darmaldija. Bima Arda, Pak. Siapa saya? Oh iya, itu maksud saya. Maaf. Belakang saya 061, Pak. Oke. Yang terakhir Renjiro Maheswara Pujo. NIM kamu berapa? 062 Pak. 062. Oke. Udah semua kan nih? Udah saya absen ya? Sudah Udah, Pak. Pak. Benar Pak. Kita masuk aja berarti ke materinya ya. Ya Pak. Sebelum memulai pelajaran, karena kita di UIN ya, kita baca doa dulu dalam hati aja. Kita baca doa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Ya, selesai. Amin. Pak, izin bertanya Pak. Kenapa? Kita kan UIN Islam ya Pak. Kok kepercayaan masing-masing emang kita beda ya Pak, kepercayaannya? Iya, Pak. Ada beberapa. Bisa kok. Orang yang di luar agama Islam bisa kok masuk UIN. Cuman Oh, Saya Islam Pak ya, walaupun sipit gini Pak. oh iya, kamu Islam. Kenapa? Alhamdulillah. Kenapa? Tadi saya kira kamu minoritas, makanya saya bilang agama masing-masing. Saya maklumi kok Pak. Banyak yang bilang seperti itu Pak. Maaf. Saya kira kamu Kristen soalnya tadi. Maaf. Ya, ini Ya, terkait. Ya, lanjut. ya kita masuk ke materinya aja ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Nggak sabar belajar nih, Ya, Pak. Bentar, saya cari PDF-nya dulu ya. Bentar. Ya Pak. Nah, ini nih dia. Hari ini kita belajar stuck di ini mata kuliah apa? Struktur data dan algoritma ya? Betul ya Pak. Pak. Oke. Ya udah ya, kita masuk ke materinya aja. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya Pak. Yang pertama itu dia ada definisi dari stuck. Jadi stuck itu struktur data yang digunain dalam ilmu komputer buat mengorganisasi dan mengelola data. Dia tuh ngikutin prinsip last in first out atau disingkatnya LIFO ya. Bukan yang di atas tuh ya, bukan yang terbang. Oh, itu Pak. Oh, itu. Oh itu UFO ya? Salah. Jadi yang berarti elemen yang terakhir dimasukin ke dalam stack akan menjadi yang pertama dikeluarin. Stack itu digunain buat nyimpen dan ngakses data dengan urutan yang terbalik. Mirip-mirip kayak kalian nyusun tumpukan benda dalam kehidupan sehari-hari lah. Ya misalkan dibaratin kalian punya toples, kalian punya terus kalian isi kerupuk, kan kalian masukin satu-satu tuh. Enak Pak. Nah yang kalian keluarin pasti yang atas kan. Benar Pak. Iya Pak. Ya. Betul, Pak. Nah itu mirip-mirip sama konsep dari definisi stack ini. Terus dalam konteks pemrograman stack itu dia punya dua pengertian. Yang pertama ada stack data struktur. Stack data struktur ini adalah implementasi konkret dari tumpukan dalam kode komputer. Stack data struktur biasanya digunain buat nyimpen dan mengakses data dalam urutan LIFO. Kalian bisa nambahin elemen di atas stacknya, gunain operasi push, terus bisa kalian keluarin, tapi bagian atasnya itu pakai operasi pop. Nah, habis itu struktur data stack biasanya
diimplementasikan sebagai array atau linked list. Yang kedua itu stack memori. Ini itu adalah area memori yang digunakan dalam komputer buat ngatur dan menyimpan data dalam format tumpukan. Jadi stack memori biasanya digunain buat nyimpen variabel lokal dan informasi konteks saat fungsi-fungsi dipanggil dalam pemrograman. Ini juga digunain buat ngelola tumpukan panggilan fungsi. Habis itu ada konsep stack. Konsep stack itu adalah dasar dari dalam ilmu komputer yang mengacu pada struktur data dan model pemrosesan berdasarkan prinsip last in, first out, yang disingkat LIFO. Ini berarti elemen yang terakhir dimasukin ke dalam stack bakalan jadi yang pertama dikeluarin. Konsep stack itu dia punya beberapa elemen penting. Yang pertama itu ada elemen atau item. Jadi stack itu biasanya terdiri dari kumpulan elemen atau item yang dapat disisipkan, diakses atau dihapus. Elemen atau item ini biasanya bisa berupa data, bisa instruksi, bisa apapun lah. Habis itu ada operasi push ya. Itu buat nambahin data atau elemen sesuatu di atas. Habis itu ada operasi pop. Operasi pop itu buat keluarin elemen yang paling atas dalam stack. Habis itu ada top. Top itu buat kalian nunjukin yang mana sih paling atas itu. Habis itu ada bottom. Nah, bottom itu kebalikan dari topnya ya. Dia buat nentuin yang mana yang bawah. Habis itu ada stack size. Stack size itu atau sama kayak kapasitas. Jadi kalian itu kapasitas itu jumlah elemen yang ada dalam stack pada suatu waktu. Jadi kalian bisa mengukur ukuran stacknya itu ada berapa buat mastiin ada berapa banyak elemen yang di dalamnya. Yang terakhir itu ada overflow dan underflow. Ini tuh berkebalikan ya. Jadi kalau overflow itu misalkan kalian punya data udah penuh, terus kalian mau masukin lagi. Nah, itu namanya overflow. Terus itu ada underflow, kebalikannya. Kalian punya data, kalian nggak punya data sama sekali. Terus kalian mau ngambil data. Nah, itu namanya underflow. Nah, jadi stack ini bisa diimplementasikan dalam beberapa cara. Dia termasuk gunain array atau linked list. Stack ini struktur data yang sangat penting ya dalam pemrograman dan komputasi. Karena digunain buat berbagai konteks. Kayak buat manajemen memori, stack panggilan fungsi, evaluasi ekspresi matematika, parsing bahasa, dan pokoknya banyak deh. Jadi lumayan penting ya stack ini. Kalian udah punya semua kan ya PDF tadi udah saya kasih ya? Sudah, Pak. Udah saya itu kamu siapa sih yang belakangnya ada tas siapa kamu? Saya, Pak. Iya, Venus, kamu namanya Pak. siapa? Nama Venus. saya Venus Bayaki Ramadan, Pak. Coba kamu jelasin yang algoritma stack coba. Oke, siap, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dalam stack ini, Pak, ada 6 algoritma, Pak. Yang pertama itu dia ada algoritma push. Push itu apa? Tadi seperti yang Bapak jelaskan dalam konsep stack. Push itu dia menambahkan elemen ke dalam stack. Lalu ada kebalikan dari push, yaitu pop. Pop itu apa? Pop itu dia mengambil elemen teratas dari stack. Nah, jadi kalau misalkan push itu dia menambahkan elemen, nah kalau pop itu dia mengeluarkan elemen atau mengambil elemen. Lalu berikutnya ada algoritma top. Nah, apa itu top? Top itu dia operasi untuk mengecek
elemen paling atas pada stack. Lalu berikutnya kebalikan dari top, dia ada algoritma bottom. Nah, apa bottom itu? Bottom itu dia mengecek elemen terbawah pada sebuah stack. Nah, lalu berikutnya ada isEmpty. Nah, apa itu isEmpty? isEmpty itu dia operasi untuk memeriksa apakah stack itu kosong. Lalu berikut itu ada kebalikan di isEmpty, yaitu isFull. Nah, kalau isFull dia kebalikannya, operasi untuk memeriksa apakah stack ini sudah penuh. Seperti itu, Pak. Bagus. Jadi Terima kalian kasih, Pak. semua udah paham kan tuh algoritma tadi? Ini jelasin temennya. Lumayan Paham, Pak. Insya Allah paham, paham, Pak. Pak. Tapi, Pak, maaf mau nanya. Berarti tadi tuh yang underflow itu sama kayak isempty ya, Pak? Overflow Beda. juga sama. Oh, Beda dong. Underflow itu dia berkebalikan dari overflow. Jadi misalkan ya kita analogin lagi aja ya. Jadi misalkan kalian punya toples nih, nggak ada isinya. Terus kalian mau ambil, ya itu namanya underflow. Orang nggak ada isinya, buat apa diambil? Gitu. oh iya gitu. Paham. Oh, gitu, Pak. Sesuai dengan isinya, Pak ya. Misalkan Benar. kapasitasnya itu 5, Pak. Nah, kita menambah ini, Pak, jadi 6, Pak. Berarti itu namanya nggak bisa dong, Pak, kan kapasitas cuma 5 kan. Benar. Berarti itu overflow, Pak. Iya, betul. Itu namanya overflow. Kalau kelebihan gitu ya. Kan kalau misalkan kosong, pengen kita kurangin lagi, itu nggak bisa ya, Pak ya. Nggak bisa. Kan isinya udah kosong. Betul. Oh, itu namanya underflow. Oh. Oh, gitu, Kalau Pak. kelebihan tambah satu lagi itu namanya overflow. Ya udah nih. Agak lumayan Kayaknya mengerti. Kayaknya kalian udah paham sih sama algoritma stack ya. Kalian Udah. coba buat kode programnya ya. Ya boleh, Pak. Nanti saya Boleh, Pak. coba, Pak. Pakai bahasa apa, Pak? Ya, pakai bahasa yang kalian pelajarin aja. Apa? Java. Bahasa Java, Pak. isyarat bisa nggak sih? Bahasa isyarat. Boleh kalau kalian bisa boleh. Bisa. Oh, Jangan. Kita gunain bahasa Java aja. Java. baik, Pak, baik. Baik, Pak. Iya, Pak. Soalnya semester 1 juga pakai Java, Pak, kita, Pak. Oh iya, Iya. semester gue juga. Kita tuh Java, Pak. Jadi Iya, Pak, betul, Pak. Bagus. Berarti harusnya udah expert dong ya. itu enggak, Pak. Oh enggak. Dikit dong. Oh gitu enggak ya. Menuju. Oh iya, menuju. Oke. Kita sudah Amin. belajar, Pak. Wah, benar. Ya udah ini Bapak tunggu kira-kira berapa ya? 20 menit cukup. Cukup, Cukup, Pak. Ya udah. Pak. Ini kita Apa? yang ngerjain semuanya atau ditunjuk satu orang aja, Pak? Boleh satu orang aja, biar nggak usah banyak-banyak deh. Siapa yang mau ngerjain kira-kira? Pak, Wih, teman siapa? saya. Pak, Siapa itu? semangat. Siapa itu yang tunjuk tangan semangat banget kayaknya kamu? Siapa nama Ranger kamu? Pujo, Pak. Nama saya, Pak. Oh, Renjiro Mas Suara Pujo. Ya, Bagus. Pak. Betul. Saya suka semangat kamu gitu. Terima kasih, Pak. Kalau belajar tuh harus semangat, benar. Iya, Gila. Pak. Semangat banget kayaknya. Kalau dosen nyuruh sesuatu tuh kayak saya mau. Iya, Bagus. Ya udah saya tunggu ya 20 menit. Ya, Pak. Siapa? Siapa? A few moments later. Ya udah ini 20 menit ya. Ya udah 20 Apa? menit tadi. Tadi siapa yang nyoba bikin kode program? Ya, Pak. Saya, Pak. Wah, Iya, gila. Pak. Ini semangat Kamu banget, pakai Pak. Rexona nggak, Kak? Kamu pakai Rexona nggak itu kira-kira? Ketek kamu pakai. dia ke atas gitu. Oke, Pak. Oh, alhamdulillah. Kan takutnya di samping kamu kan ada orang. Siap. Yaudah tunjukin program kamu. Jadi Ya, Pak. Nih saya coba share screen sebentar ya. Wih. Nah, ini Pak, apa namanya?
contoh dari program yang sudah saya coba buat. Di sini saya pakai bahasa pemrograman Java. Yang pertama-tama kita bikin import dulu Pak, import java.atil.scanner itu sebagai paketan. Biasanya kalau misalnya kita melakukan pemrograman di Java, kita pasti pakai ini Pak. Lalu kita buat untuk kelas utamanya yaitu kelas tag. Di sini kita juga ada tulisan private static final integer size sama dengan 5, yang berarti kapasitas dari stack yang saya buat ini cukup 5 aja Pak, sebagai contoh saja. Lalu di sini ada public static void main string sebagai metode main dari pemrograman ini. Di bawahnya juga ada scanner sama dengan new scanner system.in, itu kode untuk kalau misalnya program kita mau ada sebuah masukan Pak. Lalu di bawahnya ada integer choice, itu sebagai sebuah tipe data, dan di bawahnya saya menggunakan pemrograman perulangan yaitu while true, di mana program akan terus berjalan selama program itu dijalankan. Nah, di dalam program ini saya membuat sebuah tabelnya nggak terlalu yang kompleks banget Pak. Di sini tabel sederhana saja, di mana ada beberapa pilihan di situnya, di mana ada masukkan isi data atau push, terus ada buang isi data atau pop, ada menampilkan data, ada mencari elemen di stack, lalu ada is empty atau apakah kosong, dan is full atau penuh. Di sini saya juga memberikan top dan bottom untuk mencari posisi teratas dari elemen stack Pak. Lalu ada N juga, N itu kalau misal kita mau menyelesaikan dari program tersebut. Lalu di sini saya membuat sebuah kode program untuk masukkan system.out.println yaitu enter the choice dengan tipe datanya yaitu integer, di bawahnya kan ada choice sama dengan scanner.nextInteger. Lalu di sini saya menggunakan program percabangan yaitu switch case, di mana switch case ini berisi dari pilihan-pilihan choice yang tadi Pak, yang ada masukkan data segala macam. Itu kan ada push, pop, show, top, bottom, is empty, is full. Di situ saya bikin case-nya 1 sampai 9. Di mana nanti mereka ada void method atau metodenya sendiri Pak. Lalu di bawahnya, di bagian bawah sebagai contoh, ini ada method push. Nah, di method push ini ada kode program yang saya buat untuk melakukan penambahan Pak, penambahan elemen di suatu stack. Kan tertulis new scanner, yang berarti di metode ini akan ada sebuah masukan. Lalu saya menggunakan program percabangan if else, di mana if top sama dengan size di 1, yang berarti apakah size-nya ini diisi oleh kapasitasnya ini sudah diisi oleh elemen. Kalau misalnya kapasitasnya ini udah penuh, misalkan tadi kan saya buatnya kapasitasnya maksimal 5, kalau misalnya saya tambahin lagi 1, itu jadinya overflow Pak, seperti yang tadi Bapak sudah jelaskan. Lalu kalau misalnya masih ada masih ada kapasitas untuk dimasukkan elemen untuk ke dalam stack, itu ada di program else Pak. Di situ ada system.out.println, bisa kita masukkan string atau elemen yang dimasukkan ke dalam sebuah stack. Lalu di bawahnya ada public static void pop Pak. Nah, di public static void pop ini adalah sebuah metode untuk melakukan pop atau mengambil data dari yang paling atas. Karena kan kalau misalnya di stack itu menggunakan definisi dari stack itu LIFO, yaitu last in first out. Nah, ini untuk contoh kode programnya seperti ini Pak. Kita juga menggunakan pemrograman if else, di mana if top sama dengan kurang 1 itu underflow. Jadi penjelasannya kalau misalnya di sebuah stack itu udah nggak ada elemen lagi nih, udah kosong, udah tidak ada elemen apapun yang tersisa. Kalau misalnya kita tetap mau memilih metode pop ini atau memilih pilihan pop, itu nanti dia akan
mengeluarkan tulisan underflow, Pak. Jadi yang artinya di stack ini tuh udah nggak ada elemen lagi loh, jadi udah nggak ada yang bisa diambil. Lalu kalau misalnya masih ada elemen yang bisa diambil, program akan otomatis menjalankan yang program else, Pak. Lalu di bawahnya ada public static void show, Pak. Nah, di bagian public static void show ini kode program yang berisi yang nanti akan memberikan keluaran, Pak, keluaran dari stack-nya. Misalnya kan tadi kan saya udah push, terus saya misalnya udah push sampai 5 elemen, terus nanti saya pop, misalnya pop 1 yang nanti sisa 4 elemen. Kalau misalnya saya pilih choice menampilkan data, nanti dia akan otomatis menjalankan program public static void show, Pak. Nanti dia akan memberikan tampilan atau memberikan elemen-elemen yang ada di dalam stack. Misalnya saya ada stack 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nanti dia ngasih nih di monitor, nanti dia kasih tahu kalau misalnya elemen yang ada di dalam stack itu ada 1, 2, 3, dan 4, dan 5. Lalu di bawahnya ada public static void find element atau mencari sebuah data. Sebagai contoh, kalau misalnya kita mau mencari nih, misalnya saya lupa gitu masukkan elemen yang sudah saya masukkan itu ada berapa, misalnya ada banyak nih, misalnya kapasitas dari stack-nya itu misalnya ada 100 atau mungkin ada 1000 atau berapa. Terus saya lupa nih, aduh tadi untuk elemen yang ini saya taruhnya di posisi keberapa ya. Nah, kalau misalnya saya menggunakan program find element ini, nanti dia akan nyari, Pak, misalnya oh elemen 1 itu nanti dikasih tahu letak posisinya tuh ada di indeks keberapa gitu, Pak. Kita menggunakan programan if else atau percabangan dan ruangan for. Lanjutnya ke bawah. Nah, di sini ada public static void check is empty. Check is empty ini seperti yang sudah saya berikan penjelasan sedikit, di mana kalau misalnya kita memilih pilihan is empty atau apakah kosong, itu nanti dia akan ngecek, Pak. Misalnya suatu stack nih ada banyak banget, terus saya lupa gitu kan, oh ini tuh stacknya tuh masih kosong apa masih ada isinya ya, itu bisa, Pak, kita kita pilih aja buat program is empty, nanti dia akan ngasih tahu, oh kalau misalnya program stacknya itu udah kosong, nanti dia akan mengeluarkan tulisan stack is empty. Tapi kalau misalnya stacknya ternyata masih ada sisa, masih ada elemen di dalamnya, misalnya satu aja, masih ada sisa satu elemen, nah nanti programnya akan memberikan keluaran stack is not empty, Pak. Nah, di sini ada check full. Kalau check is full ini sama, Pak, kebalikannya aja dari is empty, di mana kalau is empty itu mengecek suatu program apakah di stack itu masih ada sisa atau enggak. Nah, kalau is full itu dia ngasih tahu kayak, oh ini tuh stacknya tuh belum penuh loh, masih bisa diisi lagi sama elemen-elemen lainnya. Nah, kalau misalnya ternyata stacknya, misalnya saya ngeluarin kapasitas maksimal dari satu stack itu 10, terus sebenarnya saya udah ngisi 10 masukan atau 10 elemen, tapi saya masih ragu-ragu untuk kayak, oh saya nambahin apa enggak, atau ini saya tinggal pilih aja pilihan is full, nanti dia akan ngasih tahu kalau misalnya ternyata stacknya itu penuh sama elemen, nanti dia akan memberikan tulisan stack is full, dan kalau misalnya stack-nya itu masih ada beberapa elemen yang bisa diisi, itu dia akan memberi tulisan stack is not full atau stack-nya masih belum penuh. Lalu di bawahnya ada public static void show top. Nah, metode ini atau pemrograman ini berfungsi untuk memberitahu kayak posisi paling atas atau posisi terakhir dari itu stack itu apa. Kan kalau stack itu kan posisi terakhir itu kan paling atas. Nah, nanti dia ngasih tahu kayak misalnya posisi
paling atas dari suatu stack itu apa. Misalnya suatu stack itu posisi paling atas itu tahu, kita pilih aja apa namanya, elemen apa sih yang paling di suatu stack. Nah, kalau yang bawahnya yang public static void show bottom itu kebalikannya dari show top, Pak. Jadi kalau misalnya kita tinggal nanti dia akan menjalankan program dan ngasih tahu kalau misalnya elemen apa sih yang paling bawah dari suatu stack. Misalnya elemen paling bawahnya atau elemen paling pertama yang dimasukkan ke suatu stack itu misalnya 3, itu nanti dia akan memberikan tulisan untuk bottomnya atau elemen paling bawahnya adalah angka 3. Nah, sebagai contoh kita jalankan saja programnya. Nah, sebagai contoh saya masukkan angka 1 atau masukkan isi data. Saya masukkan angka itu aja deh. Berurutan 1. Lalu saya masukkan isi data lagi. 2. Saya masukkan isi data lagi. 3. Masukkan lagi. 4. Masukkan lagi. 5. Nah, kan saya tadi udah bikin kapasitas maksimal dari suatu stack kan 5. Sebagai contoh saya pengen nyari tahu nih, penuh nggak sih suatu stack? Sebagai contoh saya pilih angka 6. Nah, di situ kan ada tulisan tuh stack is full. Oh, berarti stacknya tuh udah nggak bisa diisi lagi. Stacknya berarti memang kapasitasnya sudah penuh. Nah, sebagai contoh nih, kita masukkan lagi deh. Masukkan isi data lagi. Nah, di situ kan ada tulisan tuh overflow, yang berarti memang sudah bisa, mau diapain juga, udah nggak bakal bisa diisi lagi, kecuali saya mereprogram ulang programnya. Nah, lalu saya ingin membuang data atau melakukan pop. Saya pilih 2. Nah, di situ kan terlihat kalau yang diambil atau pop string itu 5, yaitu sesuai sama definisi dari stack itu, di mana last in, first out, atau yang masuk terakhir itu yang pertama kali dikeluarkan. Lalu kita mencari nih, misalnya ada 3, yaitu menampilkan data. Nah, di bagian nomor 3 ini, itu nanti akan dikasih tahu 1, 2, 3, 4. Nah, kan tadi kan kita udah sudah mempop string angka 5. Nanti dia akan yang tersisa di suatu stack-nya ada 1, 2, 3, dan 4. Lalu kita coba lagi mencari elemen atau nomor 4. Nah, misalnya saya mau mencari nomor 2. Nah, itu nanti dijelaskan tuh, elemen 2 is found at index 1. Kenapa index 1 bukan index 2? Nah, kalau di stack itu, dia dimulainya dari angka 0, Pak. Jadi 0, 1, 2, 3, 4. Jadi bukan 1, 2, 3, 4, tapi 0, 1, 2, 3, 4. Makanya kenapa angka 2 itu ditemukannya pada indeks ke-1. Karena indeks yang paling awal itu indeks 0, baru indeks 1, indeks 2, indeks 3, dan seterusnya. Lalu kan ini stack-nya sudah terisi oleh beberapa elemen. Nah, nanti sebagai contoh saya coba mengecek nih apakah kosong atau nomor 5. Nah, kan karena sudah terisi oleh beberapa elemen, di situ tulisannya langsung keluar stack is not empty. Lalu untuk selanjutnya kita nomor 7, yaitu mencari elemen paling atas dari suatu stack. Nah, di situ kan terlihat top elemennya itu 4. Seperti yang sudah dimasukkan tadi. Lalu selanjutnya yaitu nomor 8 atau bottom untuk mencari. Nah, di situ kan terlihat tuh bottom elemennya 1 karena yang pertama kali elemen pertama kali yang kita masukkan itu nomor 1, makanya dia akan menjadi elemen posisi paling bawah.
Itu nomor satu. Lalu jika kalau misalnya, oh udah selesai ini, udah nggak ada perhitungan apa-apa lagi, udah tidak ada masukan ataupun keluaran lagi, kita bisa menyelesaikan programnya dengan nomor 9 atau N. Nah, nanti programnya akan berhenti dan sudah tidak menjalankan program apapun lagi. Itu mungkin aja itu sedikit dari saya, Pak, yang bisa saya kerjakan. Bagus, bagus. Itu kamu kode programnya lumayan lengkap ya? Ya lumayan, Pak. Saya juga minta bantuan Google juga, Pak. Minta bantuan Saya nanya, Google? iya, Pak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Di pelajaran saya nggak dilarang. Mau bantuan, minta bantuan Google. Ya Pak. Kita sampai jam berapa sih? ya, Pak. Kenapa? Manfaatkan teknologi ya, Pak. Benar, manfaatin teknologi. Buat apa kalau dibuat kalau tidak kita gunakan? Betul, Betul Pak. sekali. Betul. Betul, Kak. Saya orangnya nggak kolot, selalu aja. Oh iya, 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 Pak. Kak, Kita masih ada waktu ya? Masih ada Pak? Masih, Pak. Kita, Bapak punya latihan soal nih buat PR. Apa mau dikerjain sekarang aja? Sekarang aja Sekarang Pak. aja, Pak. sekarang boleh, Pak. Jadi saya Pak. Ada 2 latihan soal sih, siapa yang mau? Siapa tuh? Saya, Bisma? betul. Saya nomor 2, Pak. Oh itu. Kamu, siapa itu nama kamu? Saya nomor 1 Gani Samanta Capah Pak. Oh, yang satu lagi siapa? Saya Putra Intan dari Marda, Pak. Oke, boleh coba kamu Gani nomor 1 ya, latihan nomor 1 coba. Soalnya ada di Kerjain. PDF. Ada di PDF kok, saya udah taruh. Oke Pak. Bentar ya Pak. Iya, iya. Take your time. Siapa? Ya, Pak. My time. Nah, oke Pak. Jadi di sini sebentar ya Pak, saya share screen dulu Pak. Nah Pak, di sini udah ada soalnya Pak. Tadi soal yang Bapak kirimkan sudah saya salin. Buatlah program stack dengan algoritma push 10, 20, 30, 40. Lalu kita pop 40. Nah, lalu cari letak angka 10 dan lakukan validasi apakah itu is full atau is empty. Oke. Jadi di sini sudah ada programnya, Pak. Jadi kurang lebih sama kayak punya Renjiro karena saya udah belajar bareng Pak sebelumnya sama Renjiro, Pak. Jadi saya ngerjainnya agak bareng-bareng sama Renjiro gitu. Gak Sini apa-apa, ada apa kan, Pak? gak apa-apa, gak apa-apa. Oke. Jadi di sini ada private static final, integer size-nya. Di sini ada ukurannya. Di sini kenapa private? Karena ini tidak akan diubah-ubah gitu, Pak. Jadi sifatnya private. Di sini juga sama, private static integer top itu sama dengan -1. Jadi eh topnya itu yang paling atasnya itu yang dimasukkan terakhir gitu, Pak. Jadi seperti sebelumnya last in first out. Jadi yang terakhir dimasukkan itu yang pertama dikeluarkan. Jadi di sini terus selanjutnya ada private static string di sini buat nyimpen datanya dari stack itu. Oke, di sini kenapa 4? Karena kan kita disuruhnya hanya 10, 20, 30, 40. Jadi cuma 4 data yang ingin kita taruh di sini. Bisa juga diganti 5 atau 10 atau seterusnya sesuai keinginan masing-masing. Nah, di sini kita akan melakukan perulangan while. Di sini while jika true dia akan menampilkan seluruh program stack ini jadi push, pop, terus di sini ada tadi kan disuruh search. Jadi kita cari letak posisi elemennya, terus ada top, bottom, lalu show dan juga end. Nah, di sini ada sistem enter the choice. Di sini buat kita milih dari setiap
metode yang ingin kita lakukan. Di sini ada switch case. Di sini ada sampai case 7. Case satunya itu kita buat metode masing-masing dari setiap metode yang ingin kita lakukan. Di sini kan ada push. Jadi kita buat metode push, terus ada pop. Kita buat metode pop. Buatnya di mana? Buatnya itu ada di sini. Di sini ada public static void push. Nah, dari sini itu terhubung ke switch case ini. Jadi saat kita pencet push, nah kita akan menjalankan program yang sudah ditulis ini. Terus kita menggunakan if else. Di sini ada if top sama dengan size. Jadi jika topnya itu sama dengan ukuran dari stacknya itu 4, terus misalkan dia sesuai ukuran, terus pengen kita tambah lagi kan nggak bisa ya. Jadi misalkan kita taruh 4 data tadi, terus kita mau tambahin lagi itu nggak bisa karena sesuai dengan ukurannya itu akan ditampilkan overflow. Nah, terus jika masih sesuai, masih cukup datanya, maka kita akan menampilkan masukan string yang akan ditambahkan ke stack. Lanjut ke void pop. Jadi void pop itu adalah tadi kan sudah dijelaskan juga oleh Bapak Amir Wirnanda, terus ada sama Venus juga. Kalau popnya itu kan eh, menghilangkan angka yang ada di atas kan di top yang kita masukkan. Terus di sini ada if top sama dengan min 1 sama dengan menampilkannya underflow. Terus jika tidak, maka kita akan menambahkan atau akan menghapus data dari stack. Terus ada show juga. Show itu kita menampilkan sama seperti sebelumnya. Di sini ada if else juga. Top sama dengan min 1 itu akan menampilkan underflow. Terus else string yang ada di stack. Jadi kita menampilkan yang udah kita pop dan juga kita push. Di sini akan menampilkan. Terus selanjutnya itu ada check is empty, apakah datanya itu kosong. Jadi misalkan kita ingin mengecek, karena kan tadi di soalnya disuruh validasi apa itu ada isinya full atau kosong. Nah, jadi kita akan membuat check is empty dan juga check is full. Lalu di sini ada selanjutnya ada show top dan juga show bottom. Jadi show top itu menampilkan data yang paling atas, dan show bottom itu menampilkan angka atau data yang paling bawah. Oke, langsung aja kita coba run di sini. Tadi soalnya kita disuruh push 10, 20, 30, 40. Oke. Pertama kita push. Bisa ya? Nah, pertama kita enter choice 1. Nah, terus masukkan string. Pertama 10. Terus kita push lagi 20. Terus kita push lagi 30. Terus kita push lagi 40. Lalu kita disuruh untuk ngepop 40. Jadi pop itu nomor 2. Nah, pop sini adalah pop string 40. Jadi harusnya tinggal 10, 20, dan 30. Nah, sini sudah terlihat 10, 20, dan juga 30. Lalu kita disuruh cari letak angka 10. Cari letak angka 10 itu kita di nomor 3 mencari elemen stack. Nah, enter the element to find in the stack. Kita mencari angka 10 yang ada dalam stack. Nah,
Kita bisa lihat di sini elemen 10 itu ditemukan di dalam indeks ke 0. Seperti yang sudah dijelaskan Renjiro sebelumnya kan. Kalau misalkan di data stack itu dimulai dari 0, jadi 0, 1, 2, dan seterusnya. Selanjutnya kita lakukan validasi apakah is full atau is empty. Kita bisa lihat untuk yang is full dan is empty itu belum ditambahkan lagi. Berarti kita tambahkan di sini case 7 itu is sebentar ya Pak, ini ada yang kurang Pak sepertinya Pak. Nggak apa-apa, nggak apa. Kita masih ada waktu kan, slow aja. Kita break. Terus untuk yang case 8-nya check is full, check is full. Check is full. Oke, di case 7 terus di case 8 masih 6, 7, 8, 9. 6. Sama validasi is full. Ini 6 berarti 7, 8, 9. 7, 8, 9. Oke, coba kita run ulang. Kita run ulang. Nah, kita ulang di sini ya. Coba pertama kita push ulang 10, 20, 30, 40. Nah, coba kita validasi nih. Ini is full atau is empty. Nah, stack is not empty. Jadi stack itu nggak full karena pas kita show, nah pas kita show ini ada isinya nggak kosong. Jadi salah gitu. Jadi misalkan kita coba is full itu 8. Nah, stack is full. Stacknya itu full 4 karena di sini kita size-nya itu 4. Jadi misalkan kita pop lagi terus kita validasi is full. Nah, valid stack is not full karena apa? Karena di sini itu cuman ada 3. Kurang 1 nih, 4. Nah, mungkin itu Pak dari soal nomor 1 yang telah saya kerjakan Pak. Bagus, 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 bagus. Coba latihan 2 tadi siapa yang mau ngerjain? Pak. Untuk latihan 2 Putra tadi Pak. Ya, Putra ya. Coba kamu kerjain. ini bisa di run ulang kodenya ya. Ya, Pak, ini lanjut soal nomor 2 Pak. Saya tentang ibu kota. Ini programnya saya juga buat sama, cuman di size-nya saya kasih 5. Langsung saja ya Pak, kita jalani programnya. Ini yang pertama kita masukin stringnya dulu.
pertama ada Jakarta, kedua ada Bandung, terus 3 ada Semarang, 4 ada Bali, 5 ada Surabaya. Terus di 5 untuk show. Kalau di sini dilihat ada 5 ibu kota. Nah tadi saya langsung buat untuk mencari elemen stuck ya Pak ya. Pertama nyari elemen stuck, kita nyari untuk yang Bali. Kita enter, terus langsung elemen Bali found at index 3, itu ada di index 3. Terus lanjut kita mau mencari elemen stuck atas, paling atasnya Pak. Masukin angka 4, terus tulis muncul top elemennya ada Surabaya, karena yang jelasin tadi untuk teori limpo last in out first. Kemudian untuk cari elemen stuck paling bawah itu 5, untuk bottom elemennya ada Jakarta. Terus untuk kalau kita mau pop string lagi atau ngebuang stringnya, kita bisa pencet 2, terus yang dikeluarin yang paling atas yaitu Surabaya. Jadi kalau di show Surabayanya udah keluar dari listnya. Dan kalau kita mau end, tinggal pencet 7. Ya kurang lebih kayak gitu teman-teman dan Pak Amir Yunanda. Udah. Cukup nomor 2 Ya. juga sih Pak. Iya, intinya kalian semua udah paham kan tentang definisi, konsep, sama algoritma dari stack ya. Sudah Udah. Pak. Dan kalian udah bisa juga tuh bikin programnya. Ya, ya udah karena waktu juga udah habis ya. Kita tutup pembelajaran ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Pak. Banyak, Pak. Pak. Ya, saya tinggal dulu ya. Ya, Pak. Ya Pak. Hati-hati Pak.